panjang di depan. Sudah begitu tidak dipotong lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian kalian tidak bisa nanti masuk ke Yerusalem baru. Yesaya 52 nomor 1. Jadi percuma kalian membela. Percuma manjilat-manjilat Jo, nanti ngana tidak bisa masuk ke sana. Begitu Jo. Ya. Jadi si bembek tadi kalau mau berdiskusi tolong pakai ilmu ya, jangan pakai kelicikan berlembut-lembut tapi ternyata hanya mengusung kebohongan ya. Saya kira begitu teman-teman, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Ini ya misalnya nggak belum maka. Kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kepada bangsa mana diberikan kerajaan itu? Sebut. Jawab. Bangsa mana diberikan kerajaan itu? Oke, Bang Juma, ini saya jawab ya. Tadi kerajaan dari Yesus itu diberikan kepada bangsa mana? Jawab. Itu tongkat kepemimpinan itu diberikan kepada bangsa Arab. Kalau kamu melihat silsilah Ismail itu mamanya dari Mesir, Masya Allah, bukan dari Arab. Tidak ada cerita itu, nggak ada cerita itu. Saya bertanya, itu adalah kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Pertanyaan saya, oke lah, bukan bangsa Arab. Oke, menurutmu bukan. Lalu ke bangsa mana? Jawab. Di situ bukan bangsa Arab. Iya oke, bukan bangsa Arab, tuyul. Lalu ke bangsa mana? Ke semua bangsa. Nenekmu kiper. Matius 28. Pandai-pandaian kau, pandai-pandaian kau. Apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya kerajaan selain daripada bangsa Arab? Apa buahnya? Jadi kalau Anda menyebutkan bangsa Arab, itu tidak masuk di dalam asal usul Ismail. Lalu bangsa mana? Lalu Ismail bangsa mana? Itu dari Mesir, bukan lalu dari bangsa Arab. Mana? Itu. Lalu bangsa mana? Cara memiliki. Ya sudah kan aku sudah bilang oke lah, oke, bukan bangsa Arab. Lalu bangsa mana? Yang melahirkan Ismail untuk Abraham. Somplak, blama, mending saya tidur. Syukur. Kau makan nasi campur lombok, kasih ikan pecel lele, jangan lupa kerupuknya yang banyak ya, kasih sambal, kasih kecap, telur asin sedikit. Habis itu kamu kasih apa lagi tuh, pete. Nah, lalu ambil sendok dan garpu. Kamu duduk di kursi, cuci tanganmu baik-baik. Habis itu baca doa. Setelah kau baca doa, silakan kau telan duluan, lebih dulu garpu dan sendoknya, baru kau makan yang lain. Menurut informasi dia nggak suka pecel lele, Gurunda, sukanya pecel B2. Oh, pantasan kayak gitu otaknya. Ya, ini ada Hendra sama Alek Martabak. Selamat malam. Dibuka mute-nya, Bang. Alek, Hendra. Selamat malam. Katanya Hagar dari Mesir, bukan dari Arab. Emang Mesir itu bukan di daerah Arab ya? Eropa ya itu Mesir ya? Asia. Oh Asia, baru tahu saya. Dekat Kalimantan Timur itu Bang. Ya kalau begitu saya mau pindah negara nih. Afrika yang benar tuh Afrika. Tapi dia di wilayah lingkungan Islam. Gitu. Iya, betul. Saya adalah kenapa orang belum kayak gini masih hidup ya? Ya. Sepeda hiburan. Ya, Hyong, selamat malam. Hyong, Johan, selamat malam. Hyong di mute aja kalau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Saya udah lama lah, hampir 1 tahun
selalu tiap malam dengar, alhamdulillah dengar semuanya ini, Bang Handi, apalagi Bang Zuma. Senang dengar selalu setiap malam. Alhamdulillah, Bang Johan, thank you Bang. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal dari Lampung, Bang Zuma. Oh ya, Masya Allah. Siap. Lampung sama dengan tempatnya ketua kita, Dinda Alif, dia juga Lampung. Oh, Bang Alif di Lampung ya? Di mana Lampungnya Bang Alif? Di Palembang. Lampung Tenggara. Lampung, Palembang. Palembang ya Sumatera Selatan. Oh iya. Ya, terima kasih Bang Johan ya, Masya Allah, mantap. Masih mending saya Lampung ke Palembang daripada tadi Ismail anak kedua. Mau ketawa nggak dosa kan? Ini ada Suzuki. Selamat malam Suzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini host mau mengingatkan itu taipangan di bawah ada komen-komen yang menghujat itu tolong di. Iya Bang, itu ada bagiannya moderator Bang. Oh iya, jadi, itu ya, pada typing semua itu. Ya biarin ada moderator Bang. Saya harus lihat komen, harus menguasai room kan nggak ini Bang. Ada bagiannya itu, ya Bang ya. Siap. 86. Oke. Yuk. Makasih Bang. Kalau gitu saya mau turun aja. Ya, sama-sama saudara. Si suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisan, Gimana turunnya ini bos? monitor. Assalamualaikum Guru Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku Batu Nisan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam dari Bangka Belitung Bang. Bangka Belitung, Sumatera apa itu Bang? Selatan juga, selatan. Oh, Sumatera Selatan. Iya. Berarti dia berjejeran dengan Sulawesi Selatan. Masya Allah. Jauh Bang. Tapi sama-sama selatan. Dekat sama Palembang. Terima kasih host sudah digabungkan. Makasih Bang Nisan. Sorry kalau saya banyak canda Bang ya. Enggak. Penggemar Guru Zuma ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami di sini juga menggemari netizen-netizen Islam. Karena itulah kemudian kami tetap eksis, karena kami adalah penggemar berat netizen, baik di TikTok maupun di YouTube. Jadi benar. Iya Bang. Jadi salah kalau ada teman-teman apologet maki-maki kepada netizen, memaki, marah-marah ke netizen, itu salah besar. Iya Bang, lanjut Bang, demi kebaikan. Terima kasih Ahinisan. Ya, selanjutnya mungkin kita lanjut diskusi. Barangkali teman-teman Kristen di bawah masih ada yang request, silahkan naik. Iya, itu ada Kang Dito. Dari Dino mana, Kang Dito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya dari Islam, Kerajaan Pak. Kuala Denom, Pak. Assalamualaikum Kareng. Ya, boleh izin 1 menit untuk promosi. Silakan. Bulan April, Iwan Villa, terutama member Apologet Islam Indonesia, jangan lupa saksikan di bioskop-bioskop terdekat. Pandai kali ya. Pandai kali. Film Roti ya, insyaallah. Iya, Iwan seluruh Villa Indonesia, ya. betul. Siap. Bang Itu Zuma saja jadi bintang Guru. film nih. Enggak, cuman bawa-bawa kabel, Bun. Kebetulan berteman dengan sutradaranya. Figuran Bang Zuma. Iya, Ada figuran. kerjaan nih. Bang, boleh di situ. Figuran Bunda, figuran.
Ya, film Doti ya, bukan Dito. Itu aja. Ternyata mau promosi. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arjuna. Ini jelmaan Arwan kan ya? Rahma ya? Tetap semangat Bang. Oh, kentara dulu. Sekarang mati ke Bang. Makasih. Injil menetiku kana si kamu lepak jadi. Abang Suma tinggal Sudian toh? Iya, cocok ya. Cocok. Saya di Karwisi Bang Suma. Matim ya. Tuan rumah itu berarti. Kita yang ngajak kita yang anak-anak Karwisi pergi nonton nanti kalau main film di. Insyaallah, insyaallah. Iya. Kita hitamkan MP, Mari, mana lagi Nipa, di? Iya, insyaallah Bang Suma. Asal kate ya cari batang. Alhamdulillah. Iya. Dari dulu saya suka itu Anuta Bang Suma. Luar biasa Bang Suma, ternyata ada dakwahnya juga Indonesia Makassar. Ku sukanya saya. Ini kalau pemakan coto begini ini. Baik Bang Suma, dengar ada coto ya? Pak, besok jam-jam 2 toh sambil nunggu puasa supaya kuat ki puasa kan. Kalau saya kalau makan coto ya kasih nurak pote-pote. Ngapa nak kulle ka Mas? Jarang ngasih ku sapur onjo anuan jo. Ajar sesata. Oh, gambar kinyo pala kampanye kan. Mana ngandre julu, ngandre juku. Mana Yeris mana bingkano ku sapur ngaseng. Kamu mintong injo pun atau Makassar. Rewe. Teko capek-capek kilaso. Tapi tenangnya peta rewe kareng atala. Anjing menaki ku ngaib. Kaya patala sekian tong muno ke kuna baju amalanta tamat surga. Kuna kori amalanta mati kadang kapren kini minjemikane tenan salon tu. Ngapain? Tanam mi ane. Puna mati salon aja mau sumeritane mi sengang anu. Baik. Mungkar. Marah buka siapa tuamu? Apa nakana? Yesus. Yesus. Tapi tanya sing kitab nah perjanjian lama perjanjian baru. Apa di pitanai? Sehingga ya di sini salah di palu-palunya mungkar. Balas ya. Ya udah pengen papuangan jo. Nanjo. RK. Oh RK, Datuk Meringgi. Kemarin dulu itu Bang Suma minta kak dikasih naik sama Yeris, tidak mau kak dikasih naik. Kenapa nak lempari batu? Seandainya di depanku lempari juga batu Bang Suma. Oh cocok ya. Tidak mau sekali karena senai RK juga tidak mau kak jangan kasih naik. Mikana juga tidak mau karena kasih naik. Leba mirong. Leba mirong. Allahu Akbar. Ya, sekalian saya umumkan betul dari Kandito tadi ya, teman-teman sekalian dimanapun berada di seluruh tanah air, insya Allah dalam waktu dekat ini habis Lebaran, film berjudul Doti akan ditayang di seluruh bioskop-bioskop di kota-kota besar seluruh Indonesia. Mari kita ngajak semua hadir, Bapak, Bupati, Gubernur kita, RT, RW, ibu rumah tangga, apapun profesi kita, kemudian ayo banjiri nonton filmnya. Bagus, filmnya bagus. Kenapa saya katakan filmnya bagus? Karena setelah nonton film ini kemungkinan besar 2 atau 3 hari ya saudara-saudara susah untuk tidur. Kenapa bisa? Ya karena horor, serem itu bagus karena kita bisa memanfaatkan ketakutan kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penenang. Kayak gitunya. Jadi dengan menonton film ini kita buktikan dengan membaca surah-surah dalam Al-Quran yang kita tahu bisa mengusir setan itu supaya iman kita semakin tebal. Ternyata Al-Quran itu benar. Silakan tonton, ajak suaminya, ajak istrinya, anak-anaknya semua hadir. Kapan lagi ya kan ya seorang apologet Islam
tampil di layar lebar kan gitu. Kapan lagi bisa tonton? Itu adalah satu kebanggaan kita. Ya, diajak temannya, keluarganya, di kantornya, sahabat-sahabatnya untuk datang nonton filmnya Bang Suma. Ke depan ya, kebetulan kan Bang Suma ini ada PH. Saya direktur utama salah satu PH yang ada di Makassar. Insya Allah ke depan kita akan bikin film religi. Kemungkinan judulnya Anakku Adalah Tuhanku, kan gitu ya. Mudah-mudahan banyak peminatnya datang nonton. Insya Allah kita nobar bareng Gurunda. Ya buat teman-teman ya yang di bawah udah ada moderator, nggak usah ini ya, biarin moderator yang bekerja. Ini ada siapa? Ya ini di mute dulu ya, itu ada musik ya, jauh dulu dari musik. Enggak, aku ngomong sedikit doang. Matiin dulu musiknya kecilin dulu. Ya udah. Ya. Nah, gua ngomong sedikit doang, biar Muslim ini kelihatan keren. Biar kelihatan orang Kristen bisa angkat jempol tangan kalau Muslim ini bisa merubah sila ketuhanan yang Maha Esa, ganti Allah, baru hebat. Ini kalau cuman film mah ya elah apa. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah. Justru kamu atas gantinya aturannya Allah. Atas makanya berkat rahmat Allah. Saking hebatnya sampai rahmat kitabnya Allah bro, bukan Allah. Iya. Jangan ngurusin jam bengkok. Pencuri. Makanya biar kau kelihatan keren. Saking hebatnya Islam itu sampai kitabnya orang Kristen, Tuhannya yang tadinya Theos, dewa, diganti menjadi Allah. Gila nggak? Enggak, kau bisa nggak rubah itu. Luar biasa. Kalau kau bisa rubah itu lo jauh lebih hebat. Masa film dukun lo pamerin? Hebat apa film? Kalau lu rubah ketuhanan saking jadi benarnya Allah, Islam itu hebat. Tuhannya dibawa-bawa masuk ke Bible menggantikan Tuhannya dia, sembahnya dia yang adalah dewa Theos dari Yunani. Gila nggak tuh kawan-kawan? Keren. Yang dibawa takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Makin panas ini iblis ini masuk. Iya, soalnya kita kan bahasa Yunani tuh. Tuhannya kan bahasa Yunani. Di dalam kitabnya dia pertama tertulis oleh wartawan-wartawan itu kan pakai bahasa Yunani tuh. Di situ ada Theos. Masuk ke Indonesia apa kawan? Jadi Allah. Bangganya diriku. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya teman-teman. Ketuhanan. Nanti ke depan saya akan bikin film. Anakku adalah Tuhanku. Kalau itu jadi film ini nanti sinopsisnya adalah bercerita tentang anak durhaka. Dimana coba eksiskan dulu Tuhanmu di negara ini. Bisa nggak eksis Tuhanmu itu di negara ini? Orang tuanya susah payah kemudian mengandung. Konsili kalian seluruh susah Indonesia payah ini ganti melahirkan, jadi membesarkan. Baru kau hebat. Tapi begitu anaknya menjadi dewasa, ibunya menyembah. Nah, ini filmnya nanti seru pasti. Ya, seru nanti film itu. Kalau Anakku adalah Tuhanku. Kau bisa gitu eksiskan kan, di negara ini baru kau hebat. Tuhan lah, faktanya di Tuhan negara ini. Di Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Berarti tauhid dong. Tauhid dong. Sedangkan di Kristen itu Tuhannya 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Bahkan Wahyu 5 nomor 7 ada Wahyu 5 nomor 6 ada 7 roh Tuhannya Kristen. 7 Tuhannya Kristen itu nongol di Wahyu 5 nomor 6. Terus tampakannya bertanduk 7 bermata 7. Tidak diaku oleh negara ini. Tuhannya 7 tidak diaku oleh negara ini. Bertanduk 7 bermata 7 tidak diaku oleh negara ini. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Ya. 3 Tuhannya mati 1, tinggal 2 cadangan. Kenapa mereka percaya diri?
Kenapa mereka percaya diri mengatakan Tuhan mereka mati? Karena mereka mengakui masih ada Tuhan cadangan 2. Lucu. Tuhanku ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada yang berbentuk roh, ada bertanduk 7, bermata 7. Matilah Tuhan daging, dar. Hatiku santai aja, sebab walaupun mati 1, masih ada 2 cadangan. Tuhanmu ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada roh bertanduk 7, ada anak disunat nonotnya. Matilah Tuhan bersunat, salah. Matilah Tuhan bernonot. Hatimu santai aja, karena mati 1, masih punya 2 Tuhan cadangan. Kan gitu. Jadi Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tak ada dikenal Tuhan meledak, kudum, meledak dia ditusuk, dum. Masih ada cadangan 2, nggak ada dikenal. Di Indonesia tidak dikenal yang kayak gitu. Indonesia tidak mengenal Tuhan mati 1, enggak. Indonesia hanya mengenal Tuhan 1 dan tidak pernah mati. Sedangkan kamu mengenal Tuhan mati gara-gara ditompek. Lagi sakit perut saya. Tuhanmu mati 1, kena tombak, gedum. Ada cadangan 2, hatimu santai aja, sebab Tuhanmu ada 3. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang mau diskusi ya baik-baik ya. Janganlah kalian menghujat. Akhirnya kitamu sendiri yang sedang menghujat Tuhanmu. Oke, ini ada yang baru naik, Nicole. Halo. Ya, dari Kristen, Oten, Konghucu, Hindu, Buddha. Saya Kristen. Oh, Kristen. Oh iya, silakan saudara, silakan. Suaranya Bang Niko diperbesar ya, Bang Niko. Agamanya apa sih? Gimana? Itu apa? Kenapa? Islam itu definisinya apa sih? Islam itu artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Tepuk tangan lagi deh. Islam artinya selamat. Yesus juru selamat. Sama dengan Islam, Yesus adalah juru Islam. Apa buktinya Yesus juru Islam? Baca baca Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus di situ? Shalom alaikum. Apa artinya? Islam untuk kalian semua. Subhanallah. Saya rindu pingin Yesus itu menyebut kata Kristen. Tapi nggak pernah, Cahayu, nggak pernah. Ya juga. Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus sibuk menyebut nama Islam. Yohanes 14 nomor 16 nomor 26. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Ya Allah, indahnya kalimat itu. Indah sekali. Tak pernah aku mendengarkan, aku tinggalkan Kristen untuk kalian. Nah, lama. Damai sejahteraku untuk kalian, Islamku untuk kalian. Masya Allah. Yesus, Yesus. Begitu indahnya ucapanmu. Tapi kenapa nggak pernah mengucapkan kata Kristen ya? Jadi jawabannya? Ya, silakan Dinda. Sudah dipahami Bang Niko jawabannya?
Oh iya, sama satu lagi Bang, kami ada pernah baca dulu tentang Nabi Muhammad. Beliau merupakan Nabi terakhir. Itu cerita beliau gimana tuh Bang? Nabi terakhir, Jadi betul, Nabi. betul. Apabila ia datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang itu berarti manusia, penolong lain, berarti dia yang akan menolong manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dialah seorang penghibur yang datang kemudian menyelamatkan seluruh umat manusia dalam bimbingannya dengan membawa kemudian risalah az-zikr, yaitu Al-Quranul Karim. Hebat bukan? Makanya di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Subhanallah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Jadi bukan kemudian nabinya yang dibasmi. Dalilnya. Bukan nabinya yang dibasmi, dalilnya, tetapi dalilnya. Kenapa ini teriak-teriak nih? Kebiasaan. Kenapa? Baca aja, kan gurumu sudah nunjukkan, capek-capek aku tunjukkan Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23, tinggal Anda baca. Mana sih saudara? Anda yang punya kitab, Anda pula yang minta kemudian ditunjukkan. Saya sudah memberikan data. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Tuh, di dalam kitab kalian tuh. Ini bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Tetapi ini adalah catatan-catatan wartawan yang melakukan penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan, ada kebenaran di dalamnya, tapi kebenarannya tidak sampai kepada level firman Tuhan. Itu dalil. Kami mempercayai ini adalah kabar yang dituliskan oleh Lukas, asisten Paulus, yang dihasilkan dari hasil penyelidikannya dia. Walaupun ini bukan firman Tuhan, hasil penyelidikan, tapi ada unsur kebenarannya. Kenapa? Karena ada nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian membawa hukum-hukum di atas muka bumi ini. Siapa yang tidak mendengarkan hukum-hukum itu, bahkan cenderung melawan hukum itu, akan dibasmi. Itu kawan, makanya dikata innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tuh bukti pembasmiannya. Dibasmi semuanya, dibakar dengan api neraka. Sama seperti di dalam Matius 7:22-23. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan diusir masuk ke dalam api neraka. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Allah. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum kekalku. Artinya, orang-orang yang tidak bersunat kayak kalian itu semuanya akan dibasmi dalam api neraka. Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang untuk membakar habis semua orang yang makan babi dan makan tikus sekaligus. Siapa itu? Kristen. Kalian akan dibasmi. Sudahlah, bertobatlah kawan. Jadi
Kisah Para Rasul 3:22-23 itu akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Saya kira demikian. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda, mantap, sudah ditutup. Oke, Niko sudah dipahami ya? Sudah, Bang. Tapi Oke, saya masih sudah. penasaran, Nabi Muhammad itu orangnya gimana sih? Dia manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau bermata dua, rambutnya sebahu. Beliau bertubuh kekar. Beliau orang yang tampan, manusia. Yesus juga manusia, sama dia. Bermata dua, berwajah, ya seperti itulah manusia. Kalau ciri-ciri kenabian pada Nabi Muhammad gimana sih, Bang? Ya, mungkin mau Gurunda sampaikan? Ya. Yang pasti beliau tidak botak kepalanya. Kemudian lagi minum kopi keselak ya Allah. Astagfirullah. Ya, lanjut Gunda. Di dalam Ulangan 18 nomor 18 dikatakan, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Ciri-ciri nabi yang sama seperti Musa, ada firman yang terlontar dari mulutnya yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan ciri itu hanya ada pada diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Torah bagi Nabi Musa, Al-Quran bagi Nabi Muhammad. Ciri-cirinya memiliki firman Tuhan yang murni, tidak bercampur dengan perkataan-perkataan manusia, bahkan tidak bercampur dengan perkataannya sendiri. Itu tidak bisa dibantah. Silakan. Oke, jelas Bang Niko? Jelas, Bang. Mantap. Dari sekte mana saudara Niko ini? Saya dari mana Bang? Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Protestan, saya tahu nih, Bang. Katolik. Saya Kristen, kurang belajar. Oh, Soalnya saya lepas aja gitu. masuk akal nggak kalau Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Tuhan dibunuh manusia, boleh nggak? Kayaknya enggak sih, soalnya kan itu tuh. Apalagi? Ya udahlah kalau begitu. Belajarlah saudara ya. Mudah-mudahan bisa sampai kepada Islam ya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Ya, Selamat sering-sering malam aja. Iya. Malam. Niko, Ya Bang. terus siapa nama Tuhan yang kau percaya? Yesus. Waduh. Tadi mati. Mustahil Tuhan mati, kok percaya Tuhan Yesus Tuhan mati, gimana ini? Salah pabrik atau salah cetak ini Bang? Usia berapa saudara Niko? 17 Bang. Oh masih anak-anak ya, ya. Belajar lagi deh ya. Siap. Iya. Anak berapa? Hah? Anak. Belum punya anak Bang. Anak kucing? Nggak ada. Oh nggak ada. Masih SMA berarti ya? Iya Bang. Senjatanya udah dipotong belum? Kebetulan saya udah Bang waktu kecil dulu karena Udah mama pernah saya uji yang buat. udah pernah uji lapangan belum? Maksudnya? Ya, senjatanya masa di ini dipensiunkan? Enggak, masih lengkap dengan sarungnya ya? Maksudnya belum pernah keluar. Bilang kalau saya dulu juga disunat, Bang. Oh, syukurlah. Udah pernah uji lapangan? Belum. Belum. Iya, iya, iya. Tadi kan gini Niko. Iya, Bang.
Mohon maaf. Bisa nggak Tuhan berhenti? Tidak bisa lah. Nggak bisa. Bisa. Waktu dia menjadi Yesus, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Mati. Yuk. Tapi kan bangkit lagi. Alamak. Tetap aja. Di Tuhan sini itu macetnya Bang Andi. Tadi katanya Tuhan tidak bisa mati. Lanjut Bang Di. Coba waktu Yesus menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Tuhan. Mati minyak. Buset dah. Kan jadi bayi Bang, nggak bisa ngapa-ngapa dia. Masa Tuhan kayak gitu? Tapi sering dibilang melemahkan dirinya jadi manusia. Lalu yang jadi Tuhan saat itu siapa? Yesus juga harusnya kan. Lucu. Robek kepala robek. Otak jadi meleleh dibuat. Memang doktrin dogma ini membuat kita semakin cerdas kan ya? Tuh. Saya pun juga bingung ini karena soal perjanjian lama sama perjanjian baru. Untuk apa ada perjanjian lama kalau udah ada perjanjian baru gitu? Iya. Betul. Tapi saya kagum juga sama Nabi Muhammad. Beliau saya baca orangnya nggak pernah marah. Bahkan waktu perang aja kalau nggak salah nggak pernah bunuh orang. Iya betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Niko. Iya Bang. Waktu Yesus di bumi dia manusia atau Tuhan? Manusia Bang. Kan ada tubuhnya. Manusia Bang Andi. Iya. Apakah manusianya Yesus bertuhan? Kayaknya ateis. Kirain ateis. Saya baca Yesus tuh pernah sujud itu dulu. Matius 26. Pintar. Masuk akal enggak kalau Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Gimana Bang? Masuk akal enggak kalau di dalam Al-Quran mengatakan kalau Tuhan itu satu? Aduh gimana ya? Masuk akal sih. Nah, kalau Tuhan dua bisa nggak? Masuk akal nggak? Kayaknya enggak sih. Iya, karena nanti Tuhan sama kuasa nanti iya, rebutan. Rebutan tahta, betul? Iya, Bang. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, masuk akal nggak? Masuk akal, Bang. Ada nggak Tuhan itu tergantung daripada lain? Bukan Tuhan dong. Mantap sekali. Masuk akal nggak kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Masuk akal, Bang. Bisa nggak Tuhan itu beranak? Kalau itu kayaknya enggak lah. Enggak ya, Masya Allah. Masuk akal nggak kalau tidak ada yang setara dengan Tuhan? Nggak mungkin lah ada yang setara, soalnya yang cipta kok. Allahu Akbar. Inilah yang ada di dalam kaidah iman umat Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada satupun yang setara dengan dirinya. Itu dalam Islam. Nah, kalau dalam Kristen, qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Enggak cocok. Karena kalau dikatakan
satu-satunya Tuhan adalah Yesus, Bapak mau kemana? Roh Kudusnya mau di ngapain? Allahus Samad, Tuhan adalah tempat meminta segala sesuatu, sementara Yesus yang malah meminta kepada Bapa. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak mungkin bagi Kristen, sebab Yesus itu adalah anak manusia, diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara dengannya. Kalau ini didudukkan pada Yesus tidak mungkin, karena manusia yang lain pun setara dengan Yesus. Jadi gugur semuanya. Apa yang saudara Niko, adik Niko akui tadi, itu kemudian bertentangan habis dengan keyakinan Anda sekarang, yaitu Kristen. Makanya orang-orang berakal dari Kristen itu yang belajar perbandingan agama, rata-rata sudah tinggalkan agamanya. Karena menurut mereka ini nggak masuk akal. Agama yang tidak masuk akal sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu maha mengetahui akal manusia. Sampai saking taunya akal yang ada pada diri manusia, maka Tuhan menurunkan kemudian aturan yang berkesinambungan, selaras, serasi, satu paket dengan akal. Kalau ada agama yang tidak masuk akal, berarti agama itu bukan dari yang maha mengetahui. Karena terjadi kontradiksi. Tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui. Kok kontradiksi dengan akal? Nggak mungkin. Sedangkan Tuhan mengutus kita untuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini, maka senjata untuk melumpuhkan bumi ini itu adalah akal. Maka akal tidak boleh bertentangan dengan agama. Harus selaras. Jadi kalau ada agama yang bertentangan dengan akal, maka itu bukan pasti dari Tuhan. Itu adalah agama buatan manusia. Nah, agama Anda mengatakan Tuhan Anda itu mati dibunuh makhluk penciptaannya sendiri. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Gitu dari saudara adik Adinda Niko. Tapi saya kembalikan kepada adik ini, silakan belajar. Kalau di agama kami itu tidak ada paksaan. Karena hanya orang-orang yang belajarlah yang bisa sampai ke Islam. Hanya orang yang menggunakan akal lah yang bisa sampai ke Islam. Kalau ada orang egois, ego, sombong terhadap belajar, sombong terhadap ilmu, ya tidak bisa masuk Islam. Karena Islam itu sejak pertama diturunkan aja disuruh membaca. Artinya disuruh berakal. Iqra, bacalah. Baca dengan hatimu, pendengaranmu, Tuhan juga maha kuasa, Bang. Matamu, lisanmu, perasaanmu, pikiranmu, itu dibaca. Baca semuanya. Misalnya saya melihat gambar kucing, pikiran saya bekerja, maka saya membaca, oh ini pasti kucing. Maka lisan saya mengatakan kucing pasti ini. Tapi kalau tidak membaca, perasaannya nggak dipakai, akalnya nggak dipakai, buta, maka dia bisa saja mengatakan ini adalah kutu atau ini adalah laba-laba. Kenapa? Karena dia tidak ikra. Nah, untuk melumpuhkan alam semesta ini, manusia harus ikra. Untuk menjadi anak SD harus ikra. Menjadi SMP ikra. Menjadi SMA ikra. Menjadi sarjana ikra. Menjadi profesor ikra. Menciptakan ini ikra. Membuat itu ikra. Ya, berencana tentang sesuatu program ikra. Semua lini dalam kehidupan manusia karena ikra. Orang bisa menerbangkan pesawat terbang, ikra. Orang bisa membuat mobil, ikra. Membuat kemudian helikopter, ikra. Membuat kemudian komputer, internet, TikTok, ikra. Semua ikra. Maka Al-Quran ketika datang, ikra. Bacalah. Seperti itu saudari, adik-adik saya Niko. Jadi kalau mau sampai kepada kebenaran yang hakiki, maka ikra, silakan sering-seringlah membaca. Jangan seperti pendeta pastor atau yang datang berdebat di kami. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38. Apa katanya? Ya bacalah. Aku tidak bawa Bible. Aku lagi di pasar. Bible ada di rumah. Disuruh lagi
Ya buka aja di Google. HP ku cuma satu. Kalau aku buka di Google, nanti saya terlempar keluar. Artinya dia tidak membaca. Bagaimana mau sampai kepada kebenaran? Kitab yang dianggap suci, yang menjadi pedoman imannya saja enggak ditahu. Lucu itu. Artinya tidak ada kecintaan kepada kitab suci tersebut. Artinya kitab itu tidak memiliki daya tarik. Sampai-sampai pemegangnya, umatnya yang mengatakan ini pegang kitabnya, itu tidak tertarik untuk membacanya. Kalau Al-Quran coba, Al-Quran ketika dibacakan, jangankan umat Islam, di luar Islam pun jatuh cinta terhadap Al-Quran itu. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus sayatin. Tanazzalu ala kulli affakin adhim. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kazibun. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul gawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa antum yaquluna ma la yaf'alun. Jadi ada daya tarik dari kitab itu. Kenapa? Karena itu adalah untaian kalimat-kalimat langit dari yang maha suci. Maka ketika kita mendengarkan alunan kalimatnya, hati jadi indah, hati berbunga-bunga, hati kemudian menjadi penuh, hati menjadi kenyang rasanya. Kenapa? Karena kita mendengarkan kalimat dari pencipta kita. Ada daya tarik sendiri. Maka mendengarkannya adalah pahala kebaikan, membacakannya juga mendatangkan pahala kebaikan. Sebaliknya, orang yang mengkitabkan sebuah buku yang bukan firman Tuhan, ogah untuk belajar terhadap kitab tersebut. Kenapa? Masing-masing dua ini, antara pemegang kitab dan kitabnya, itu seperti magnet yang saling kutub B dengan B, saling tolak menolak. Yang kitabnya tidak ada daya tarik, yang kemudian yang punya kitab tidak merasa tertarik. Berbeda dengan Quran. Anak-anak kecil yang baru belajar bicara akan cinta terhadap Al-Quran. Dari kecil umat Islam itu diajarin kemudian membaca Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Besok hari anak minta lagi, mama ngaji dong ma. Coba kalau kita Bible sudah sampai kitab Amsal, Yeskiel, wah udahlah, hancurlah. Nah itulah bukti bahwa akal kita ini akan tersetting kemudian oleh pencipta yang maha tahu untuk cinta kepada kitab suci. Jadi kalau ada agama yang tidak cinta kepada kitabnya, itu tanda-tanda. Dan kalau ada orang mengatakan cinta kepada kitabnya dan mengatakan kitabnya adalah firman Tuhan, mengatakan kitabnya adalah perkataan Tuhannya, tapi dia tidak tahu menahu tentang kitabnya, tidak mau berpikir untuk menghafalnya atau tidak bisa menghafalkannya, itu tanda-tanda bahwa itu bukan firman Tuhan. Sebuah agama yang tidak berlandaskan kepada firman Tuhan, agama itu bermasalah. Siapa yang menganut agama bermasalah, maka akan berakhir dengan penyesalan. Tapi apalah guna penyesalan
ketika dia sudah ada di dalam api neraka yang menyala-nyala. Percumi. Untuk itu Adinda Niko, adik ini masih muda, usianya masih panjang, masih banyak karya yang harus kau torehkan dalam hidupmu. Belajar, gunakan akal sehat, tinggalkan ego, tinggalkan dogma, tinggalkan doktrin, katakan yang benar itu benar, salah itu salah, apapun yang terjadi. Itulah manusia yang sebenarnya. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Niko, semoga malam ini Anda mendapatkan pencerahan. Tentu sudah dicerahkan dari tadi ya. Gunakan akalmu, gunakan akal sehatmu untuk berpikir, mencerna, memahami apa yang dipaparkan oleh guru kami. Boleh tanya satu lagi? Silakan. Kalau Yesus itu ada nggak di Al-Quran? Kalau di Al-Quran Yesusnya cuman dikatakan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Adinda Alif, kalau saya salah baca ayat tolong ditegur. Jadi di situ dikatakan oleh Allah, nanti di hari kemudian apa yang mereka orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah akan ditolak oleh yang mereka sembah. Dengan kata lain, kalian menyembah Yesus, menurut Al-Quran Yesus akan menolak pujaan-pujaan kalian. Kalian kemudian mempertuhankan Yesus, menurut Al-Quran Yesus akan menolak penyembahan yang kalian lakukan. Itu kata Quran. Dan ternyata terbukti. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pak, kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti yang disinggung oleh Al-Quran tadi adalah Yesus. Begitu saudara, gitu Adinda. Kalau sakit giginya udah lama Niko. enggak sakit gigi, Bang. Tapi sakit gusi. Ya, suaranya kurang keras Bang Niko. Suara Bang Niko kurang kenceng. Maaf. Ini saya mau nanya soal ini, saya sering lihat orang Kristen yang untuk bela-bela agama sering bilang bahwa Injil ini nggak pernah dirubah, tapi Muslim percaya kalau Injil ini udah dirubah. Diubah yang mananya, Bang? Iya. Di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika saudara bertanya, apa yang dirubah? Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah. Dan di dalam Kristen, orang yang lahir tanpa ayah di tengah Bani Israel itu bernama Yesus. Nah, kebenaran di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, di situ Yesus memberitakan Injil Allah. Sudah pasti ketika Nabi Isa menerima Injil, Injilnya dari Allah. Ketika Nabi Isa menjelaskan tentang Injil, berarti dia sedang menjelaskan Injil Allah. Berarti Injil yang dimaksud Al-Quran adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa yang diterima oleh Yesus. Nah, Yesus membicarakan dan mengajarkan, mengabarkan tentang Injil Allah. Mana Injil Allah tersebut yang diberitakan oleh Yesus?
Nggak ada lagi kan. Yang ada pada Kristen hanya Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas. Sedangkan Yesus mengajarkan Injil Allah. Tidak pernah Yesus mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan surah-surah Paulus. Berarti Injil sudah mengalami perubahan. Seperti itu. Adik siapa Niko? Apakah Yesus memberitakan Injil Lukas? Nehi, tidak. Apakah Yesus memberitakan Injil Yohanes? Enggak. Injil Markus? Enggak. Injil Matius? Enggak. Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus. Sama enggak? Enggak sama. Berarti sudah dirubah. Nah itulah yang dikatakan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Seperti itu Adinda Niko. Ini mau bahas soal Nabi Musa, Bang. Nabi Musa. Di kitab saya sering dengar pendeta bilang Musa langsung berbicara dengan Tuhan. Iya. Di Bukit Tursina. Terus? Apakah Tuhan yang berbicara dengan Musa itu Yesus? Tapi sedangkan Yesus lahir setelah Nabi Musa. Bukan. Yesus itu bukan berbicara kepada Nabi Musa, bukan. Dia itu manusia yang hadir setelah dilahirkan oleh ibunya. Ya. Oh gitu. Iya, itu ucapannya di dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Tapi dia adalah manusia yang dicipta berdasarkan atas kehendak Tuhan. Kalau ini kayak sering Kristen bilang Nabi Muhammad, mohon maaf Bang, pedofil itu betul nggak kawin dengan anak 9 tahun? Nah, kalau dikatakan pedofil harus ada korbannya. Pedofil itu harus punya korban. Kenapa? Karena pedofil ini itu adalah satu kelainan seksual yang cenderung suka kepada anak-anak. Ya. Artinya kalau kata pedofil ini menyeramkan bagi kita nih, apatah lagi bagi korbannya. Jadi kalau berbicara mengenai pedofil harus ada pelaku, tapi harus ada korban. Tidak disebut kemudian seseorang itu pedofil kalau tidak ada korbannya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak ada korban pedofil yang ada pada dirinya. Nggak ada. Kalau seorang korban pedofil itu akan trauma, ketakutan, dan dia harus butuh pembimbing, harus ada konseling, harus ada mentor yang mengembalikan kejiwaannya yang sudah dirusak oleh pelaku pedofil tadi. Harus ada kemudian jadi korban. Nah, cari mana korban pedofilnya. Itu satu. Kedua, pelaku pedofil itu tidak akan mungkin korbannya cuma satu, enggak. Itu akan banyak korbannya. Nah, cari siapa korban-korban dari pedofil yang Rasulullah lakukan kalau memang beliau seperti itu. Ketiga, kalau Rasulullah itu pedofil, berarti yang pantas menggelarinya adalah orang yang sezaman dengannya. Bukan orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Cari siapa yang pernah mengatakan Rasulullah demikian. Orang tua dari korban pedofil